Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Dia adalah pribadi yang selalu setia mengasihi kita, mencintai kita, bahkan Dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita beri hormat bagi Dia. Mari kita menaikkan suara kita di hadapan Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Ajaib, Dia mulia. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, Dia cinta daku. Dia rela memberikan nyawanya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan sungguh indah Dia Yesus. Sungguh indah. Amin. Dia Yesus. Kau ajaib ya Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan Dia ampuniku. Dia cinta daku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni kami Dan ampuniku.
hadapan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau layakkan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini, yang selalu setia mengikuti ibadah, mari Engkau berkati mereka. Engkau Allah yang senantiasa mengurapi mereka, sehingga mereka boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah pada malam hari ini. Terlebih mereka boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita bersuka cita bersama, bersorak bersama. Kita mau memuji Allah kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan kita hebat. Dia yang hidup di dalam kita. Bahkan dia menjadikan kita lebih daripada pemenang. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Dengan semangat kita menyanyikan pujian ini. Kau yang hidup di dalamku. Terima kasih Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Tuhanku hebat. Kau yang hidup di dalam kami. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, Amin. Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Surga bumi menyembah sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu kita terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita bersorak bagi Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat, penuh kemuliaan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rustam Siagian. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya dengan menyembah Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, 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 sebab Engkau Allah yang berkuasa. disembah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang agung, ajaib perbuatanmu Tuhan.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu setia, mengasihi kami sampai dengan saat ini. Engkau Allah yang selalu setia, memberkati kami sampai saat ini. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu selalu Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang kudus. Haleluya. Holy, holy. Are you Lord God Almighty? Thank you Jesus. Holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja berada pada malam hari ini. Senang sekali kembali menjumpai Bapak Ibu lewat channel kami, MD, IPPI, Batu, Sumatera Bagian Selatan, dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan kepadamu, oleh karena perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Baik kami yang ada ya Tuhan di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang bersama kami, yang setia bersama kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel ini. Kami juga ya Tuhan bersyukur Engkau perkenankan kami menyembah Engkau ya Allah kami. Engkau memang Allah yang layak disembah, Allah yang patut ditinggikan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menyatakan dirinya kepada kami di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua perbuatan-Mu, pernyataan-Mu dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan firman-Mu memberkati kami semua, memberkati Bapak Ibu yang bersama dengan kami, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong supaya ketika firman Tuhan disampaikan, meskipun ya Tuhan kami tidak bisa secara langsung bertatap muka, tapi biarlah mereka menghormati firman-Mu. Walaupun mereka duduk di rumah masing-masing, tolonglah ya Tuhan supaya mereka membuka diri kepada kebenaran-Mu yang sebentar kami renungkan. Dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan. Dan biarlah ya Tuhan di dalam semuanya ini Tuhan saja yang dimuliakan, yang dibesarkan. Inilah kerinduan kami. Kami serahkan waktu ini, jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini, saya akan membacakan bagi kita dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dan kedua, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah hidup sebagai orang yang mengenal Allah.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengenal Allah adalah satu hak istimewa. Mengenal Allah adalah satu situasi keadaan yang khusus. Oleh karena Bapak Ibu, mengenal Allah itu adalah karunia yang berasal dari Tuhan. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah. Tidak ada tangga di dunia ini, atau pesawat di dunia ini, atau jembatan apa saja di dunia ini yang bisa dipakai oleh manusia untuk menjangkau Allah. Dan berkata, aku sudah mengenal Allah. Karena aku tangga yang kubangun sudah sampai di tata Allah. Tidak ada, Bapak Ibu. Karena itu, kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya, maka tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah. Dan ketika seseorang mengenal Allah, maka Bapak Ibu terjadi di sana hubungan yang khusus. Hubungan bukan pasif, tapi hubungan yang aktif, Bapak Ibu. Kalau misalnya orang berkata, saya mengenal Presiden Jokowi. Rumahmu di mana? Saya rumahnya di Tanjung Enim. Itu pengenalan yang pasif, Bapak Ibu. Karena saya mengenal presidennya, orang itu mengenal presiden barangkali hanya melalui literatur atau barangkali lewat tayangan-tayangan di televisi dan lain sebagainya. Tidak ada hubungan yang aktif antara orang itu dan presiden. Tapi kalau misalnya ada seorang berkata, aku sangat kenal Presiden Jokowi. Sangat kenal betul. Loh, kok sombong kali? Siapa lu? Lalu ketika dia bilang, saya anaknya. Gitu ya. Ketika kita mendengar itu pasti kita berkata, iya betul lah, orang ini pasti mengenal. Karena Bapak Ibu, ada hubungan yang khusus antara anaknya dan Jokowi. Ketika seseorang mengenal Allah, Bapak Ibu, ada hubungan yang aktif di situ antara orang itu dengan Tuhan. Dan akibatnya orang yang mengenal Tuhan pasti berbeda hidupnya dengan orang yang enggak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan mengalami pengaruh Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau orang berkata, aku mengenal Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah, itu omong kosong, Bapak Ibu. Itu adalah pengakuan yang tidak berdasar. Orang yang mengatakan dia mengenal Allah, kelihatan dari hidupnya. Artinya pengaruh Allah sangat nyata dalam hidupnya. Dari cara berpikirnya, barangkali dari cara dia hidup, mengelola hidup akan kelihatan Bapak Ibu. Dan itu yang mau kita lihat malam hari ini dari teks yang kita baca ini. Bahwa ketika seseorang mengenal Allah, maka ada dua hal yang kita lihat dalam bagian ini yang dialami oleh orang yang mengenal Allah. Yang pertama, bahwa dia akan mengelola hidup dengan cara yang berbeda. Yang kedua, dia akan menjalani hidup dengan semangat yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Bagian yang ayat yang pertama mengatakan bahwa dikatakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa hidup itu adalah seperti perlombaan. Memang teks ini dimulai dengan, karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itu memang Bapak Ibu berhubungan dengan pasal 11. Di pasal 11 ditunjukkan kepada kita saksi-saksi iman. Bagaimana orang-orang ini dengan jumlah yang banyak itu, Bapak Ibu merefleksikan imannya. Bagaimana mereka hidup di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah kesulitan, tantangan yang beragam itu, mereka mempertontonkan kepada kita bagaimana menjalani hidup oleh iman. Itu menjadi Bapak Ibu
semacam saksi yang mengelilingi kita. Itu hendak dijelaskan oleh bagian itu kepada kita. Dan kemudian saya mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu kalimat selanjutnya. Dia mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba. Nah, itu berlomba. Jadi ditunjukkan kepada kita di sini Bapak Ibu bahwa hidup itu adalah seperti perlombaan. Kalau kita berbicara soal perlombaan Bapak Ibu, itu artinya adalah ketika seseorang terjun dalam perlombaan, apakah lari 100 meter, lari maraton, atau bertanding olahraga apa saja. Bahwa kita lihat Bapak Ibu, tidak ada kata mundur. Dia harus maju. Ketika ada, barangkali Bapak Ibu pernah lihat tayangan di televisi, dikirim oleh teman-teman lewat WA, ada seorang anak kecil, begitu, dalam perlombaan lari estafet begitu ya. Mungkin itu orang kedua atau ketiga, saya lupa. Teman-temannya berlari ke arah timur, dia ke arah barat. Dan semua penonton di situ tertawa, terpingkal-pingkal Bapak Ibu. Orang lain maju, dia mundur. Dalam perlombaan Bapak Ibu enggak ada kata mundur. Berlomba itu berarti harus maju. Dalam hidup ini Bapak Ibu, sebagai orang yang mengenal Allah, sebagai orang yang mengenal Tuhan, tidak ada kata mundur untuk bertumbuh di dalam iman. Tidak ada kata mundur untuk melawan dosa. Tidak ada kata mundur untuk mengenal Tuhan Bapak Ibu. Harus maju karena hidup ini adalah perlombaan. Kalau Bapak hari ini, Bapak Ibu hari ini sudah taat kepada Tuhan. Hari ini barangkali Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan satu perikop. Besok Bapak Ibu tidak boleh mundur dari satu perikop. Ya harusnya begitu karena kita sedang maju. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal bahwa Allah itu mengasihi kita. Dalam hal apa kira-kira yang Bapak Ibu sudah tahu kasih Allah? Maju lagi. Tidak boleh mundur karena hidup ini adalah sebuah perlombaan. Ada orang berkata begini Bapak Ibu, karena hidup ini adalah perlombaan. Maka kalau Bapak Ibu tidak bisa terbang, paling tidak lari. Kalau tidak bisa lari, usahakan jalan kaki. Kalau nggak bisa jalan kaki, paling tidak merangkak. Karena kalau tidak maju Bapak Ibu, itu berarti kita sedang mengingkari panggilan kita, yaitu mengikuti perlombaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa ketika kita berlomba dalam hidup ini, maka kita harus maju tahap demi tahap dalam kehidupan kita. Karakter kita harus makin maju Bapak Ibu. Kemudian pelayanan kita kepada Tuhan seharusnya makin maju. Pengelolaan hidup kita juga seharusnya makin maju. Kemudian pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan juga harus maju. Karena hidup ini adalah sebuah perlombaan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau hidup ini perlombaan itu artinya adalah kita harus saling berlomba, mendahului. Dalam pengertian apa? Mendahului dalam melayani sesama. Saling mendahului, berlomba-lomba berbuat baik Bapak Ibu. Berlomba-lomba mentaati Tuhan. Berlomba-lomba Bapak Ibu untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Berlomba-lomba untuk setia kepada Tuhan. Berlomba-lomba Bapak Ibu untuk berpikiran positif. Itulah namanya Bapak Ibu bahwa kita sedang berlomba. Yang saya lihat akhir-akhir ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, maaf ini, bahwa sering terjadi orang Kristen saya lihat akhir-akhir ini justru berlomba-lomba untuk macet. Macet, baca Alkitab, macet melayani, macet taat kepada Tuhan, macet Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, macet bertumbuh.
berlomba-lomba untuk macet Bapak Ibu. Kalau di jalan raya, padat jalan Bapak Ibu, macet itu wajar. Bisa kita terima. Karena memang jalannya sempit. Tapi di dalam perkara rohani seharusnya kita justru tidak boleh macet Bapak Ibu. Bahwa kita justru harus berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai suami, berlomba-lombalah menjadi suami yang baik. Sebagai istri, berlombalah menjadi istri yang baik. Sebagai pelayan Tuhan, berlombalah jadi pelayan Tuhan yang baik. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Karena itu, karena hidup ini perlombaan, mari kita untuk berlomba-lomba hidup berkenan bagi Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena hidup ini adalah perlombaan, maka suatu saat akan berakhir. Ada garis finishnya. Itulah ketika kita dipanggil Tuhan mengakhiri hidup kita. Dan kita berharap sesungguhnya bahwa kita sama seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bahwa Bapak Ibu Paulus dalam seluruh kehidupannya, dia tidak pernah mundur Bapak Ibu. Tidak pernah menyesali hidupnya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia tidak pernah berpaling meninggalkan panggilan Tuhan. Malah dia memberi seluruh hidupnya, seluruh jiwanya dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beranikah kita berkata pada suatu akhir berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu bisa terjadi Bapak Ibu kalau kita berlomba dengan benar. Yaitu maju terus, berlomba-lomba melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam perlombaan itu. Bahwa nas ini menjelaskan kepada kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bahwa Bapak Ibu supaya kita sukses dalam perlombaan ini. Supaya kita berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Supaya kita berhasil selalu berlomba melakukan yang terbaik. Maka memang kita Bapak Ibu dikatakan di sini menanggalkan semua beban dan dosa. Bahwa kita harus menanggalkan beban-beban yang mungkin sedang menguasai pikiran kita dan hati kita. Kalau misalnya Bapak Ibu ada orang berlomba, dia bawa beban, pasti orang itu akan cepat lelah, cepat capek, dan barangkali Bapak Ibu suatu saat barangkali tidak bisa menyelesaikan perlombaan. Contoh misalnya, kalau orang itu ketika berlomba, katakanlah lari maraton Bapak Ibu, lalu kemudian dia bawa bekalnya, di dalam tas kah, di pundaknya kah, beras berisi, ada di dalamnya roti barangkali, indomie, air begitu ya. Lalu dia pikul itu dan sementara dia pikul itu dan kemudian dia berlari Bapak Ibu. Maka orang akan berkata ini orang yang kuras, kurang waras. Berlomba kok bawa beban. Ya, pakai jas saja kalau berlomba Bapak Ibu, pakai jas begitu ya. Pakai jas lengkap pakai dasi lalu ikut berlomba. Ketika kita lihat pun orang seperti itu, maka kita akan berkata ini seperti orang Sidikalang bilang laskar, lari sekamar. Nah itu ya, lari sekamar. Artinya Bapak Ibu bahwa orang ini ya agak miring begitulah ya kira-kira ya. Berlomba kok bawa beban, berlomba kok pakaiannya begitu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berlomba dalam kehidupan ini, maka beban-beban yang mungkin membebani kita, itu firman Tuhan mengatakan, marilah kita dikatakan di situ, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dipisahkan di situ beban dan dosa. Beban itu berbicara soal segala sesuatu yang kita himpun, tumpuk dalam hati kita. Berkenaan dengan sikap kita barangkali kepada orang.
Contohnya barangkali ada akar pahit kah, sakit hati kah Bapak Ibu. Itu bisa menjadi beban yang merintangi kita dalam perlombaan itu. Atau barangkali ada ketakutan-ketakutan di dalam diri kita. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita simpan dalam hidup kita. Kita tidak selesaikan. Itu bisa menjadi beban Bapak Ibu. Misalnya takut gagal misalnya. Barangkali Bapak Ibu takut tidak dapat jodoh barangkali. Atau barangkali Bapak Ibu takut jadi gemuk. Wah itu ya, ada sekarang banyak orang yang takut gemuk. Sehingga ketika berhadapan dengan makanan yang lezat-lezat begitu ya, kira itu menjadi pergumulan yang berat Bapak Ibu. Sekarang pencobaan tidak lagi soal uang saja. Sekarang ini pencobaan sudah soal makanan banyak sekarang ini Bapak Ibu. Jadi penuh dengan ketakutan. Kalau Bapak Ibu dipenuhi dengan ketakutan Bapak Ibu menjalani hidup ini, itu adalah beban yang membuat perlombaan itu menjadi sulit. Dosa lagi Bapak Ibu, ada dosa-dosa barangkali yang sulit kita lepaskan. Itu bisa menjadi beban merintangi perlombaan kita. Akan sulit kita memahami, mengenal, dan mentaati Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita menimpan beban, menimpan dosa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu, yang di Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus sepakat malam hari ini. Mari kita menanggalkan beban-beban itu. Ada sakit hati, lepaskan pengampunan. Ada ketakutan-ketakutan, serahkan kepada Tuhan. Barangkali Bapak Ibu ketakutan-ketakutan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Serahkan kepada Tuhan, saya tidak sanggup, mampukan saya. Hadirlah Engkau dalam hidup saya, supaya pergumulan-pergumulan ini bisa saya hadapi. Ada dosa-dosa barangkali Bapak Ibu, malam hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya meninggalkan dosa ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita untuk melepaskan beban itu. Supaya kita bisa berlari lebih kencang lagi dalam mengikut Tuhan. Dalam kemajuan kita, pertumbuhan rohani kita. Nanti lihat perbedaannya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, dia akan berlomba, akan menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda. Itu berlomba dengan benar. Yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maka dia akan menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ayat yang kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perlombaan itu Bapak Ibu, mata kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita harus akui Bapak Ibu bahwa Tuhan menciptakan pikiran kita ini bukan Bapak Ibu dibiarkan tanpa ada yang dipikirkan, tanpa ada isinya. Otak kita ini cipta Tuhan untuk kita isi dengan berbagai pengetahuan, pemahaman, pengenalan khususnya akan Tuhan. Katakan dalam bagian ini Bapak Ibu, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus, Bapak itu berarti adalah kita menaruh perhatian khusus. Fokus kepada Yesus, termasuk pikiran kita Bapak Ibu, fokus kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau kita fokus kepada yang lain Bapak Ibu, kita mungkin kecewa. Kalau kita fokus kepada orang lain Bapak Ibu bisa mengecewakan kita. Atau kalau kita fokus kepada orang lain belum tentu bisa memahami kita. Kemudian bisa juga orang bisa fokus kepada dirinya. Kalau fokus kepada dirinya Bapak Ibu, yang terjadi adalah suatu waktu dia bisa menjadi ketakutan. Atau suatu waktu menjadi pongah karena merasa bisa. Tapi itu bisa menjadi jebakan. Karena begitu percaya diri dengan dirinya Bapak Ibu. Ingat Goliat, dia begitu percaya diri dengan kemampuan fisiknya yang besar.
Sehingga ketika dia menjumpai Daud, wah dia merasa di atas angin. Tapi itulah yang membuat dirinya tidak awas terhadap batu yang dilemparkan oleh Daud melalui umbannya, Bapak Ibu. Akhirnya Goliat terjerembab. Karena itu jangan fokus terhadap diri, tapi fokus kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kenapa fokus kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus memahami kesulitan yang kita hadapi. Karena dia pernah menjadi manusia. Kenapa fokus kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tahu caranya bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dia tahu caranya menolong kita, Bapak Ibu. Karena itu ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, begitu ya kira, itu artinya kita sedang menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Kita sedang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa membantu saya di dalam perlombaan ini. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan ini selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi perhatian kita dalam kehidupan Yesus apa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesus sudah menunjukkan kepada kita bagaimana hidup sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Yesus menolong kita Bapak Ibu untuk memperhatikan apa yang paling penting dalam hidup ini. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita mengerti, oh yang paling penting dalam hidup ini rupanya. Coba perhatikan Yesus dalam kehidupannya Bapak Ibu. Singkat saja saya katakan bahwa Yesus itu sangat dekat dengan orang-orang yang lemah. Orang yang sakit, Bapak Ibu. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang miskin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberi perhatian kepada orang-orang seperti ini. Ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita mengerti bahwa kita hadir dalam dunia ini untuk orang-orang yang membutuhkan kita. Bukan untuk orang-orang yang mereka kita butuhkan, bukan Bapak Ibu. Tapi memang cenderung sekarang begitu Bapak Ibu. Kita hadir di tengah-tengah orang-orang yang kita membutuhkan mereka. Orang-orang kaya, orang-orang penting begitu ya kira enggak salah Bapak Ibu. Tapi melalui Yesus kita tahu bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang lemah seperti ini. Karena pemimpin-pemimpin agama kala itu tidak menerima Yesus. Padahal dia adalah Tuhan. Oleh karena dia hadir dalam kesederhanaan. Para pemimpin tidak melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Karena itu mereka sudah menolak Yesus. Dan Yesus, Bapak Ibu, tidak hadir untuk mereka. Tapi hadir untuk yang membutuhkannya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat hidup ini dari perspektif Yesus. Ketika kita fokus kepada Yesus, kita mulai mengerti Bapak Ibu, oh hidup ini begini. Kemudian Bapak Ibu dalam perjalanan hidup Yesus ketika dia melayani kita lihat bahwa kuasa Tuhan selalu hadir dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, sadarilah bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan secara sederhana, ketika kita pahami, ketika kita melihat hidup Yesus, yang Tuhan selalu hadir dalam hidupnya, maka dengan demikian dalam kehidupan kita pun begitu. Harapan kita dengan kita melihat Yesus, kita mempunyai keyakinan. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, menolong kita, mengerjakan tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu. Dengan demikian firman Tuhan malam hari ini menolong kita Bapak Ibu untuk hidup sebagaimana orang yang mengenal Allah. Berlomba dengan benar, menjalani hidup dengan semangat Tuhan Yesus karena kita fokus kepadanya. Amin, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu sudah disampaikan di tengah-tengah kami. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini, dimanapun mereka berada, bahwa
ya Tuhan, sebagai orang-orang yang mengenal Allah, maka pengenalan kami akan Tuhan itu yang harus kelihatan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Karena itu kami tidak mau seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kami hendak hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kami refleksikan pengenalan kami itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami memohon berkat-Mu untuk Bapak Ibu yang bersama-sama kami dengan malam hari ini. Berkatilah mereka Tuhan, di tengah usaha pekerjaan mereka. Ada mungkin mempunyai pergumulan-pergumulan khusus, Tuhan lawat. Ada orang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Berkatilah mereka Tuhan di tengah pergumulan hidup. Supaya mereka makin melihat betapa Tuhan itu sayang, berkuasa atas hidup mereka. Dan pada malam hari ini juga, kami memohon Tuhan, berkatilah juga para pemimpin bangsa kami. Berkuasa atas presiden, wakil presiden, para menteri pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan berdaulat atas hidup mereka. Sehingga ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, ketika mereka mengambil keputusan-keputusan penting, selalu berpihak kepada kepentingan bangsa, kepada kepentingan negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga memohon, tolonglah kiranya pihak TNI dan Polri dalam mengupayakan keamanan negeri kami, supaya mereka dimampukan, sehingga negeri kami dalam perjalanannya, ya Tuhan, terus dalam kondisi aman, tentram. Ada orang-orang tertentu hendak mengacaukan negara ini. Tuhan, tolonglah supaya TNI dan Polri bisa mengatasi ini. Berkati juga usaha pemerintah kami untuk mengatasi pandemi COVID-19. Sekarang ya Tuhan, sudah banyak masyarakat yang sudah divaksin. Kami rindu pada suatu waktu semuanya masyarakat mendapat vaksin yang diprogramkan oleh pemerintah kami. Dan juga ya Tuhan, tolonglah supaya pemerintah dengan masyarakat bahu-membahu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mendengarkan ini sekarang sudah memasuki gelombang yang kedua. Ada jenis COVID-19 ini lagi ya Tuhan yang baru. Tuhan tolonglah supaya usaha-usaha ini dilakukan oleh pemerintah adalah usaha-usaha yang baik. Dan juga masyarakat supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah. Semua pemerintah, semua masyarakat, ya Tuhan, memperhatikan protokol kesehatan. Selalu pakai masker dan cuci tangan, menjauhi keramaian. Sehingga negeri kami ya Tuhan, ke depan ini bisa terbebas dari pandemik ini. Walaupun kami tahu itu sulit, tapi kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong. Berkati juga yayasan kami, YPP Batu, di pusat, Tuhan kiranya memberkati. Pengurus, ya Tuhan, ketua, sekretaris bendahara, pengurus departemen, perwakilan-perwakil daerah-daerah. Berkati ya Tuhan supaya bersatu hati mengembangkan pelayanan ini. Untuk menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami ini. Kami rindu YPP Batu boleh menjadi berkat ya Tuhan. Memberikan ya Tuhan pelayanan yang terbaik bagi banyak orang ya Tuhan di negeri kami. Berkati MD YPP Batu Sumatera bagian selatan di STT Ebenezer. Supaya ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan. Untuk boleh mengelola pelayanan dengan baik di daerah ini dan kemudian secara khusus channel ini ya Tuhan. Bahwa 4 kali dalam 1 minggu hadir kiranya memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan tolong kami mengelolanya lebih baik. Kami secara Tuhan, kami terus sedang belajar. Tuhan mampukan kami. Berkati juga ya Tuhan semua kru yang bertugas supaya ditolong Tuhan selalu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah permohonan kami Tuhan. Berkatilah hidup kami dalam seluruh aktivitas kami dalam minggu-minggu ke depan ini. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhan, kami mendengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan pimpinan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.